Selamat pagi Pak Teguh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Pak Agung. Pak Teguh, saya nih pemula banget Pak Teguh, mungkin baru satu tahunan pun juga saya waktu itu mengisi kegiatan di saat pandemi, lalu saya nggak terlalu aktif, tapi tiba-tiba saya 6 bulan atau 8 bulan saya buka apa yang sudah saya beli sebelumnya tuh kok harganya naik banyak. Waktu itu saya beli PTBA diantaranya dan beberapa lainnya. Nah, Itu dari berarti, situ saya oh iya, mulai tertarik saya sampai mencairkan deposito saya invest di saham. Tapi terus terang karena masih pemula Pak, mungkin juga pemilihan portofolio saya juga kurang baik, juga apa namanya eh, belum terlalu banyak mengikuti webinar-webinar seperti ini. Saya mencoba belajar otodidak dan belajar dari beberapa teman. Nah, pertanyaan saya sebetulnya apakah masalah saya yang 80% portofolio saya itu sekarang negatif dialami juga oleh teman-teman yang lain atau mungkin Pak Agung hanya karena sendiri. tidak pengertian saya Pak Teguh. Iya, 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 iya. Bentar, coba saya simpulkan dulu ya. Iya Pak. Pak Agung pertama beli saham itu, buka rekening, beli saham itu Iya, karena bisa dibilang iseng-iseng aja karena ikut kegiatan. Waktu itu betul yang Pak. dibeli adalah PTBA dan hanya pakai dana PTBA, BBNI dan lain-lain dan pakai dana kecil Mandiri. dulu, pakai dana Iya Pak. kecil. Iya Dan betul Pak. mungkin masih ingat nggak Pak Agung? Masih ingat nggak ketika Bapak beli PTBA, BNI, Mandiri itu, waktu itu bulan apa dan posisi IHSG ketika itu berapa? Terus terang saya nggak terlalu Lupa. perhatian Oke. IHSG Pak Teguh karena memang awam ya. Saya Tapi tahun eh, berapa? Tahun berapa? 2020 apa sekitar 2021? 2021 Awal. Juli mungkin Pak Teguh. Oh, Juli. Oke, oke. Saat apa COVID tinggi itu, saya Iya, baru iya, sembuh iya. dari COVID terus mengisi kegiatan seperti itu. Saya sudah 45 tahun pensiun Pak Teguh. Iya, iya, iya. Dulu bekerja di mana, Pak? Saya bekerja di Unilever 30 tahun alhamdulillah. Terus sekarang pensiun sebetulnya Aman ya lah. saya punya usaha yang lain. Kalau udah Unilever pensiun mah udah aman harusnya, nggak ada masalah. Tapi ini apa namanya Pak Agung masuk dan saya bisa bisa mengerti sih, karena hasilnya profitnya bagus, ya kan. Lalu Iya, wah kalau gitu beli lagi deh, ya kan? Karena ini apa namanya ternyata hasilnya bagus dan kali ini uangnya agak lebih banyak. Nggak taunya justru betul. hasilnya malah jadi turun semua gitu ya, Pak Agung. Betul Pak, betul. Nah, Masih ini sih apa namanya kalau bahasa Jawa bakbo gitu masih masih apa nggak rugi sebetulnya tapi sebelumnya kan saya pernah punya profit yang cukup besar gitu. nah profitnya hilang lagi. Iya, Pak. Saham-saham yang dibeli sama PTBA, Bank Mandiri dan lain-lain atau beda lagi yang sekarang? Mungkin 60-70% sama Pak, tapi yang 30% tidak Baru. sama. Betul Pak. Oke, saya jawab ya, Pak Agung. Nah, jadi begini. Sebenarnya apa yang dialami oleh Pak Agung itu tadi Pak Agung bertanya apakah saya sendiri atau semua orang yang lain juga mengalaminya. Saya bisa katakan Pak Agung, semua yang lain yang sama-sama pemulanya itu kemungkinan besar mengalami hal yang sama, mengalami kondisi yang sama. Kenapa saya katakan begitu? Begini deh, ya. Pertama, Pak Agung itu kan beli saham itu ya hanya coba-coba saja ya awalnya ya, tanpa analisa, tanpa strategi, dan mungkin juga tanpa baca laporan keuangan segala macam. Hanya ikut iseng saja seperti itu. Dan ternyata hasilnya profit. Nah kalau kayak gitu berarti profit itu karena memang Pak Agung itu sudah jago gitu istilahnya atau apa? Bukan kan? Itu istilahnya keberuntungan pemula. Ya, keberuntungan pemula. Kebetulan saja Pak Agung ketika itu masuknya di saham-saham yang memang di kemudian hari naik. Tapi kadang ada juga pemula yang lain kalau
tahun 2021 lalu masuknya di saham-saham bank digital misalnya, itu nyungsep semua Pak sekarang. Atau saham-sahamnya Yusuf Mansur, itu nyungsep semua sekarang. Nggak tahu tuh beliau masih main saham atau enggak tuh. Nah, itu kebetulan, intinya sekali lagi kebetulan, bukan karena kita sudah hati-hati dan seterusnya. Jadi kadang untung, kadang rugi. Nah, kalau untungnya itu karena faktor yang 100% kebetulan seperti itu, ya biasanya memang tidak sustainable. Ketika nanti kondisi pasar berubah, ketika nanti harga sahamnya segala macam turun lagi, ya bisa turun lagi gitu. Ingat, kami yang memang profesional, yang memang sudah lama di pasar modal, memang tidak pernah mengincar profit maksimal, Pak. Yang kita incar itu adalah profit konsisten. Dan itu nggak gampang, susah banget, Pak. Tahun ini kita profit, belum tentu tahun depan kita profit juga. Tapi itu yang kita cari. Kita selalu berusaha istilahnya profitnya itu konsisten seperti itu. Nah, tapi untuk pemula hampir tidak mungkin bisa konsisten seperti itu kalau sekali lagi belum tahu cara menganalisa, belum tahu cara mengatur strategi kapan beli, kapan jual. Ini juga kan orang sering tanya sama saya, kapan sih Pak Teguh profit taking? Ya saya bisa jelaskan, tapi memang pada prakteknya tidak segampang itu. Perlu pengalaman, perlu latihan seperti itu. Nah, jadi ketika Bapak sekarang posisinya rugi ya itu sebenarnya sering banyak orang lain melakukan. Bapak beli PTBA nih di harga 2.700, lalu saham PTBA-nya naik sampai 4.500 misalnya. Sempat kan? Kemarin dia naik sampai 4.500. Nah, kita kemudian, ya sekali lagi ya, karena kita belum tahu cara menganalisa, kita berpikir bahwa, wah ini kayaknya bakal naik terus nih. Jadi kita beli lagi di harga yang udah tinggi itu. Tapi setelah kemudian PTBA sekarang turun, ya jadinya keuntungan tadi, meskipun sebenarnya PTBA tidak sampai turun lagi ke 2.500 ya, masih di 3.800 sekian. Tapi keuntungannya jadi berkurang kan? Atau bahkan berbalik jadi rugi karena Pak Agung tadi beli di harga 4.500 tersebut, misalnya gitu. Kurang lebih seperti itu kan pengalamannya Pak Agung? Iya Pak, betul Pak. Nah, jangan khawatir, teman-teman yang lain juga mengalaminya sebenarnya gitu. Nah, saya bisa katakan Pak Agung dan juga teman-teman yang lain, it's okay. It's okay. Jadi kata kuncinya adalah Pak Agung sekarang mengerti, paham karena sudah ada pengalaman bahwa saham itu apapun sahamnya, sebagus apapun kinerja perusahaannya, seterkenal apapun, itu tidak akan naik terus setiap hari, Pak. Enggak. Akan ada momen-momen dia turun. Anda sudah mengalaminya, Anda sudah mengerti sekarang. Kalau belum mengalaminya kadang nggak ngerti. Artinya, kalau kita udah beli saham di harga tertentu dan dia udah naik banyak, jangan dikejar. Kalau kita punya duit, kita beli lagi saham yang lain seperti itu. Yang belum naik. Kebanyakan orang ya begitu, ketika kita beli saham nih, baru berani satu lot. Begitu dia turun, kita nggak berani beli lagi. Begitu dia naik, kita malah beli lagi 10 lot. Itu keliru. Justru pas dia turun, kita harus memberanikan diri, beli, sehingga ketika dia naik lagi, profitnya jadi maksimal. Nah, jadi sebenarnya terkait masalah sekarang kan katanya ada resesi segala macam. IHSG juga kemarin sempat drop sampai 6.800. Ya sekarang kan udah di 7.000-an lagi sebenarnya ya. IHSG memang nggak kemana-mana, tapi nggak turun juga kok Pak. Turun ya normal-normal aja gitu, nggak dalam. Jadi kalau misalnya kami sendiri nih, sama mungkin teman-teman yang lain yang memang sudah paham cara strateginya segala macam, mereka profit. Tahun 2022 ini sejauh ini profit. Kita batubara profit, kita properti profit, INKP segala macam profit semua. Karena kondisi pasarnya sebenarnya tidak seburuk itu. Sama sekali tidak. Kecuali kalau misalnya nih kita nggak tahu. IHSG dari 7.000 turun sampai ke 6.000 misalnya, turun 1.000 poin. Ya kalau itu terjadi, saya sendiri pun mungkin akan rugi. Tapi enggak. Karena IHSG-nya masih di 7.000-an, kita nih sampai hari ini masih profit. Dan kalau Pak Agung dalam kondisi pasar yang sebenarnya normal, hasilnya ternyata masih rugi, ya sebenarnya it's okay sekali lagi karena masih baru. Beda ceritanya Pak, beda ceritanya. Kalau Pak Agung udah 10 tahun gitu ya masih rugi juga, saya marahin gitu loh. Berarti 10 tahun itu ngapain aja gitu loh. Tapi kalau misalnya baru ya 1 tahun, 2 tahun hasilnya masih kurang maksimal, it's okay.
Dan Pak Agung sekarang sudah pensiun, ya. Berarti punya banyak waktu kan? Ya coba belajar lagi, baca lagi laporan keuangan bagaimana, pelajari strateginya itu keluar masuk bagaimana. Saya sudah banyak sekali membahas semuanya di teguhhidayat.com, Iya. di YouTube, tonton aja semuanya, free, gratis. Ya, memang untuk ikut webinar ini harus bayar, tapi kalau nonton di YouTube gratis. Siapapun bisa, nggak harus member gitu. Jadi it's okay Pak. Dan ekspektasi saya sih, harapan saya ya Pak Agung ya tidak melulu di saham kan, semua ada deposito segala macam, betul Pak Agung. Dan ada Iya, usaha Pak. juga. Ya. Iya. Nah, jadi ya sudah, jangan dulu nambah lagi, dana yang sekarang coba diperbaiki dulu. Saham-saham yang sekarang dipegang nih ya, PTBS mungkin bisalah di hold terus ya, untungnya. Tapi mungkin ada saham lain yang Pak Agung pegang yang mungkin, nanti nih Pak Agung coba baca laporan keuangannya, perusahaannya rugi atau untung segala macam. Kalau misalnya ternyata jelek, cut loss Pak. Cut loss itu adalah ilmu yang paling sulit dipelajari oleh pemula. Tapi kalau kita sudah menguasainya, kita udah naik satu tahap, satu level. Rugi itu memang susah Pak, merealisasikan kerugian itu susah. Tapi Iya. kalau kita sudah mampu melakukannya gitu ya, itu hasilnya akan baik. Sekali lagi, yang kita jual rugi itu kalau memang perusahaannya setelah kita pelajari lagi gitu, jelek gitu. Kita sejak awal salah beli sahamnya. Jadi bukan berarti yang rugi semuanya kita jual, enggak. Kalau misalnya saya ada pegang PTBA di harga 4.000, sekarang kan PTBA 3.800 ya. Berarti kan posisinya nyangkut juga ya, rugi juga kan. Tapi kalau kita pelajari masih oke ya kita hold, nggak kita jual, nggak kita cut loss. Gitu. Tapi kalau jelek ya kita cut loss gitu. Jadi kadang orang meskipun dia tahu perusahaannya jelek, dia hold terus karena nggak mau merealisasikan kerugian. Itu sih Pak. Kurang lebih seperti itu Pak Agung.